Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salam, hayya 'alas salam, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Muhammad ibn Abdullah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Fa ya ayyuhan nas, inni usikum wa iyya bittaqwa faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال الله تعالى في كتاب الله الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Bapak-bapak kaum muslimin siang jemaah Jumat rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang berbahagia ini, Jumat yang penuh berkah ini. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dua nikmat yang sampai hari ini kita rasakan kaum muslimin. Yang pertama adalah nikmat kehidupan dan nikmat kesehatan. Karena dua nikmat ini saling berkaitan satu sama lain kaum muslimin. Karena dengan adanya nikmat kesehatan dalam tubuh kita, kita masih diberikan oleh Allah untuk dapat hadir ke rumah Allah yang kita cintai ini. Dan juga dengan adanya nikmat kehidupan dan kesempatan kita hari ini, kita berkumpul di rumah Allah dalam rangka melaksanakan sholat Jumat berjemaah
Alhamdulillah, hari ini kita dihadirkan dengan penuh kesadaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat saudara-saudari kita yang hari ini mereka masih sibuk dengan pekerjaan mereka. Ada di antara saudara kita yang hari ini kaum muslimin, mereka sedang menahan sakit di rumah sakit. Hari ini mereka sedang kritis, sedang koma. Hari ini mereka merintis air mata mereka untuk hadir menuju Allah. Tapi apalah dari kaum muslimin, saudara kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingin sekali mereka hadir ke Jumat hari ini, tapi apalah daya, kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala anggap hari ini adalah hari Jumat terakhir bagi kita. Kita belum tentu akan berjumpa, bertemu dengan Jumat-Jumat berikutnya. Bapak kaum muslimin yang rahimakumullah, lalu selanjutnya mari kita mengucapkan mengirimkan salawat beserta salam tak lupa kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Masyaallah muslimin sidang jemaah rahimakumullah, kita hari ini merasakan begitu Allah memberikan setiap kehidupan kita tak luput dari namanya musibah dan ujian. Terkadang kehidupan kita ini kaum muslimin berada di atas dan juga berada di bawah. Bahkan di antara kita kaum muslimin masih banyak orang-orang yang merasa diri mereka menganggap dirinya benar, menganggap perkataannya itu lebih benar dari perkataan orang lain. Mereka menganggap bahwa mereka melihat suatu kesalahan, mereka itu melihat kebenaran, tetapi mereka tidak tahu di balik itu kaum muslimin bahwa sesungguhnya hati mereka, mata hati mereka sudah tertutup oleh dunia yang sudah diperbudak oleh mereka. Makanya kaum muslimin yang jemaah dalam sebuah Jumat kali ini kami mengajak kita semua untuk mengambil tema kembalilah kita ke jalan Allah untuk menempuh akhirat. Kembalilah kita ke jalan Allah, ke jalan yang benar untuk menuju akhirat kita sendiri. Kaum muslimin yang jemaah rahimahumullah, sebagaimana yang telah kami bacakan di awal khutbah kami yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka itu tuli, bisu, dan mereka itu buta, dan hendaklah mereka kembali ke jalan beliau, yaitu jalan yang benar. Ayat ini menjelaskan kaum muslimin bahwa orang-orang yang merasa dirinya itu selalu benar, mereka hidup di dunia mereka tidak memikirkan akibat fatal apa yang mereka kerjakan. Mereka diberi panca indera oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan panca indera yang 5 oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, tangan untuk bekerja, mulut untuk bicara. Di dalam ayat ini Allah katakan 3 orang-orang yang akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala,
yang sudah panca inderanya sudah tertutup oleh sifat mereka yang angkuh. Yang pertama, mereka itu adalah tuli. Pendengaran mereka sudah tidak bermanfaat lagi, sudah tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya kaum muslimin. Mereka itu tuli, tidak mau mendengarkan lagi nasihat-nasihat yang diberikan oleh para ulama. Mereka itu tuli terhadap kebaikan yang mereka tidak mau mendengarkan lagi. Bahkan hari ini kaum muslimin banyak antara saudara-saudara kita, mereka itu tuli terhadap panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita lihat kaum muslimin, sebentar lagi kita akan melihat pemilihan pilkada tahun 2024. Apakah hari ini mereka akan mendengarkan aspirasi masyarakat? Jangan sampai menjelang mereka duduk dan mereka mendengarkan perkataan rakyatnya. Tetapi setelah mereka duduk nantinya, apakah mereka akan mendengarkan apa yang kita inginkan? Yang sayang sekali kaum muslimin, siang jemaah rahimakumullah, kalau banyak di antara kita hari ini orang-orang yang melalaikan pendengaran yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hayya 'alas shalah. Mereka dipanggil untuk sholat, tetapi kenapa mereka mendengarkan panggilan Allah? Tunggu dulu panggilan Allah, mendengarkan panggilan Allah. Bagaimana kita ingin menginginkan kehidupan yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, sedangkan panggilan Allah yang cukup kita untuk dipanggil oleh Allah, sholatlah kamu, tetapi kita hilangkan panggilan Allah. Lalu yang kedua kaum muslimin, mereka itu bisu kenapa? Bisu terhadap perkataan-perkataan yang mereka lontarkan, sungguh sangat luar biasa menyinggung perasaan orang lain. Berkata-kata kotor, berkata-kata kasar, berucap janji terhadap sesama, tetapi mereka berat untuk menepati janji yang mereka ucapkan. Ini akan berimbas kepada kita kaum muslimin. Apabila kita berkata-kata yang kotor, apabila kita tidak menjaga lisan kita, lebih baik kita diam. Dia belum tentu kita memberikan suatu untuk jauh dari masalah, tetapi dia itu juga memberikan sebuah solusi dari masalah. Buat apa kita berkoar-koar? Buat apa kita menyambut janji-janji palsu yang sehingga kita nanti seandainya hari ini kita memilih orang yang menurut kita hati kita kita, tetapi kaum muslimin, janji itu cuma hanya sekedar janji, tidak ditepati. Ciri-ciri orang munafik itu kita sudah ketahui kaum muslimin. Apabila dia berjanji dia ingkar, apabila dia berikan amanat dia khianat, dan bila dia berkata bohong selalu tidak dalam kebenaran. Artinya apa kaum muslimin? Hari ini kita berkata-kata yang tidak baik. Mulut kita ini mudah menyinggung perasaan orang lain. Mulut kita ini mudah untuk berjanji kepada orang lain, tetapi kenapa lisan kita untuk beribadah kepada Allah, berzikir, bertahmid, bertasbih, bertahmid, bertakbir kepada Allah, kenapa berat lisan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah? Setelah kita diberikan pujian dan cobaan oleh Allah, kenapa kalau kita mengadu? Kenapa kita baru untuk bertemu dengan Allah, untuk datang kepada Allah, untuk memohon ampun kepada Allah? Sudahkah lisan kita ini banyak berkata-kata yang kotor? Sudahkah kita banyak melakukan kemaksiatan kaum muslimin? Banyak orang hari ini setelah mereka duduk, mereka tidak mendengarkan apa yang kita inginkan. Setelah mereka berucap janji, mereka tidak tepati apa yang mereka janjikan di waktu mereka saat ingin bertemu dengan kita. Dan yang ketiga, mereka itu buta terhadap jabatan,
buta terhadap pangkat dan jabatan, buta terhadap kemewahan, buta terhadap keduniaan. Hari ini kaum muslimin, kalau kita tidak memandang, melihat mana yang benar, mana yang salah, masyaallah muslimin, syaikhul rahimahullah, maka Allah berikan kita jalan. Setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan, dan setiap kemudahan pasti ada Allah berikan kesulitan. Maka Allah itu tidak benar-benar memberi menguji umatnya kaum muslimin. Di saat kita berbuat dosa, Allah bukakan pintu pahala bagi kita, pintu taubat untuk kita. Mereka layak jauh, mereka itu disuruh untuk tidaklah mereka kembali ke jalan kata Allah, yaitu jalan yang benar. Maka 3 pencairan ini harus kita jaga hari ini kaum muslimin. Mungkin hari ini umur kita sudah berapa tahun hari ini, sisa-sisa hidup kita sudah berapa? Coba kita fikirkan kembali kita kepada jalan Allah, kepada jalan yang benar. Mulut yang sering melukai hati orang lain, mulut yang kurang untuk berzikir kepada Allah. Dan juga hari ini kaum muslimin, tanda-tanda kita akan mati kepada Allah adalah melemahnya pendengaran, melemahnya mata kita untuk melihat yang suatu indah dunia ini, dan mulut kita sudah mulai terbata-bata dalam mengucapkan kalimat. Apalagi nanti kita akan meninggal kaum muslimin, meninggalkah kita dalam keadaan husnul khotimah? Belum tentu. Apakah mulut kita ini bisa berucap kalimat La ilaha illallah? Lalu pada ayat berikutnya kaum muslimin, Allah, Allah tak bosan-bosannya, Allah tak henti-hentinya. Allah menyuruh kita untuk dekat dengannya, untuk selalu menjaga perintahnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ini menegaskan kepada kita kaum muslimin bahwa sesungguhnya sebaik-baik bekal yang kita adalah la'allakum tattaqun, takwa. Allah tak minta banyak-banyak kepada kita kaum muslimin. Hari seperti apa kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jiwa yang penuh kebersihan ini, tetapi kenapa kita kotori diri kita dengan dosa? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung bagi orang yang selalu mensucikan dirinya, membersihkan dirinya dari segala perbuatan yang kotor. Dan merugilah bagi orang-orang yang mengotori dirinya sendiri. Banyak itu bagaimana caranya? Orang yang sudah mengotori diri bermaksiat, berjudi, menghina orang lain, menindas, melakukan penindasan. Bagaimana cara kita mensucikan? Banyak caranya kaum muslimin. Salah satunya adalah menumbuhkan keimanan kita kepada Allah. Yang kedua, beramal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal yang sedikit kita kerjakan, walaupun sedikit tapi rutin kaum muslimin, inilah amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis Bukhari dan Muslim. Biarlah sedikit amal yang kita kerjakan, tetapi ini terus berkelanjutan untuk kita bekal di akhirat. Masyaallah muslimin, syaikhul rahimahullah. Hari ini kita lihat banyak berita kaum muslimin, berita orang tua yang tega mencabuli anak kandungnya sendiri, berita yang sudah beberapa hari belakangan banyak orang tua yang suka menganiaya anaknya sendiri. Bahkan kemarin kaum muslimin kita lihat berita anak umur 15 tahun yang tidak bersalah sudah diperkosa dan dibunuh.
Di manakah letak akal fikiran mereka? Di manakah letak mata hati mereka? Ini yang harus kita bentengi muslim. Ini yang kita bentengi diri kita dengan keimanan kita. Kalau iman kita mudah-mudah, setan mudah untuk masuk kita. Maka dari itu kaum muslimin, kembalilah kita introspeksi diri kepada Allah. Kembalilah kita ke dalam Allah untuk meraih hidup bahagia di akhirat. Dengan cara kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, dengan cara kita memanfaatkan bendera yang masih kuat diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menuju ke rumah Allah ini. Dengan cara kita mudah berzikir, bertahmid kepada Allah, bertakbir kita kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Tasbih yang kita ucapkan kepada Allah, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ini memohon kita kepada Allah. Jangan kita dibuka oleh dunia kita ini. Hari ini orang-orang sebenarnya mereka celaka dan kehidupan mereka sendiri karena mereka sudah tidak lagi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masyaallah muslimin, siapa-siapa rahimahullah. Maka dari itu, mari kembali kita manfaatkan panca indera kita, buka mata hati kita, qalbun salim, hati yang tenang, hati yang lapang. Dan juga mari kita manfaatkan selagi kita masih hidup untuk benar-benar kita memohon ampun kepada Allah. Karena hidup ini hanya sekali seumur hidup. Hidup di dunia ini hanya titipan. Hidup yang kekal abadi adalah akhirat yang sudah menunggu kita di akhirat selamanya. Ayo muslimin, manfaatkanlah kita hidup di dunia ini. Tak ada yang patut kita sombongkan kecuali amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perbanyaklah sabar dalam menjalani perintah Allah. Perbanyaklah sabar dalam menghadapi ujian yang Allah titipkan. Dan perbanyaklah syukur terhadap apa yang Allah berikan kepada kita selama kita hidup di dunia ini. Perhatikan sisa umur kita, karena umur kita 1000 tahun belum tentu kita akan memberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak bukan hanya akhirat yang akan datang, yang akan sudah menunggu kita nanti ketika nantinya. Kaum muslimin, sama-sama berhimpun. Mudah-mudahan ini yang kita sampaikan dalam khutbah kita siang hari ini. Mari kita sama-sama minta diri kita, muhasabah diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan mati. Percayalah dan ingatlah, hidup ini cuma titipan dirinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fa'tabuni oleh al-asr la'allakum turhamun. Alhamdulillah, walhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala kulli amrin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Fa ya ayyuhal inni usikum wa iyyakum bi'allah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال تعالى في كتاب الله الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعلنا من التوابين، اللهم اجعلنا من المتطهرين، واجعلنا من عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى واليتامى والفحشاء